Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Basa Priastiawan, NIM 7211492158. Di sini saya akan mempresentasikan tentang buku Sistem Informasi Manajemen bab 6 tentang Sistem Manajemen Data. Yang pertama, pengertian. File data adalah unit data yang terkecil, mencerminkan jumlah data terkecil yang akan ditarik dari komputer pada satu waktu. Record adalah suatu koleksi file data yang saling berhubungan. File adalah koleksi record yang saling berhubungan seperti satu file dari seluruh record yang berisi file kode-kode mata kuliah dan namanya. Basis data adalah kumpulan dari seluruh data berbasis komputer sebuah perusahaan, atau dapat dikatakan bahwa basis data merupakan kumpulan data yang berada di bawah kendali peranti lunak sistem manajemen basis data. File data adalah suatu tabel yang tidak memiliki kolom-kolom yang berulang. Alasan sebuah tabel harus menjadi file adalah: yang pertama, komputer membaca file data dari suatu record secara berurutan. Yang kedua, flat file memungkinkan struktur basis data relasional untuk dinormalisasi. Sedangkan normalisasi adalah suatu proses formula untuk menghapus file-file data yang berulang sambil tetap menjaga kemampuan basis data untuk menambah, mengubah, dan menghapus tanpa menyebabkan kesalahan. Pengertian kunci atau key di dalam suatu tabel adalah satu file yang berisi satu nilai yang secara unik mengidentifikasi masing-masing record di dalam tabel. Kandidat kunci adalah sebuah file yang secara unik mengidentifikasi masing-masing baris tabel namun tidak dipilih untuk menjadi kunci. Sistem Manajemen Basis Data atau DBMS adalah suatu aplikasi perangkat lunak yang menyimpan struktur basis data itu sendiri, hubungan di antara data di dalam basis data, dan nama-nama formulir, jenis-jenis data, angka di belakang dicemil jumlah karakter, nilai-nilai, full, dan seluruh uraian file lainnya. Struktur basis data relasional. Organisasi masing-masing membutuhkan cara untuk mengatasi masalah-masalah manajerial dalam menggunakan basis data, yaitu mereka kelompok kecil data dan hubungan dari sepotong data ke data yang lain tanpa harus melakukan navigasi melalui record data perantara dalam jumlah besar. Jika struktur hierarkis dan jaringan mengandalkan diri pada relasi fisik di dalam bentuk alamat penyimpan, relasi dalam struktur basis data relasional adalah implisit. Struktur basis data jaringan dikembangkan untuk memungkinkan penarikan record-record tertentu dan memungkinkan satu record tertentu menunjukkan pada semua record lainnya di dalam basis data. Selanjutnya, kamus data mencakup definisi-definisi data dari yang disimpan di dalam basis data dan dikendalikan oleh sistem manajemen basis data. Konsep basis data merupakan integrasi logis record-record yang melintasi berbagai lokasi fisik. Implementasi data adalah kemampuan untuk melakukan perubahan pada struktur data tanpa melakukan perubahan pada program aplikasi proses data. Membuat basis data dibagi menjadi 3: menentukan data yang dibutuhkan, 2: mengurangi data tersebut, 3: memasukkan data ke dalam basis data. Menentukan kebutuhan data. Kekuatan adalah bahwa pendekatan ini dapat mengatasi masalah dengan baik. Kelemahan adalah kesulitan dalam mengaitkan data dari satu masalah bisnis ke data yang lain. Yang pertama, mendefinisikan masalah. 2: mengidentifikasi keputusan yang dibutuhkan. 3: menjabarkan kebutuhan informasi.
4. Menentukan pemrosesan. 5. Menentukan spesifikasi. Dari data itu disebut juga pendekatan problem oriented karena dimulai dengan suatu masalah. Pendekatan pemodelan perusahaan. Hal yang mendasari pendekatan ini adalah bahwa kelemahan dari pendekatan yang berorientasi pada proses dapat diatasi dengan menentukan seluruh kebutuhan yang perusahaan dan kemudian menyimpan data tersebut dalam basis data. Kekuatan pendekatan ini adalah bahwa keuntungan diambil dari sudut pandang sumber daya data perusahaan yang luas. Semua area diperhitung dan disinergi sumber daya antara area-area bisnis. Teknologi pemrosesan data. Yang pertama, diagram relasi entusias. Ketika pengguna dan spesialis informasi mulai untuk berkomunikasi tentang kebutuhan data untuk suatu sistem informasi, digunakan untuk mengurangi hubungan antara kumpulan-kumpulan data sehingga rekod-rekodnya yang saling terhubung akan dapat digabung bersama. Ungkapkan entusias mana yang sebaiknya secara konseptual hubungan dengan Yang kedua, diagram kelas digunakan untuk mengurangi hubungan data maupun tindakan yang mengoperasi data di dalam relasi. Terdiri atas kelas-kelas yang memiliki nama file-file di dalam kelas dan tindakan-tindakan atau kadang disebut metode yang dilakukan atas kelas. Laporan dan formulir. Formulir secara tipikal menampilkan satu rekor saja dalam satu waktu dan tidak memberikan ikhtisar dalam serta biasanya tidak melakukan agregasi data dari banyak tabel basis. Formulir dapat digunakan untuk menambah, menghapus, atau memodifikasi rekor-rekor basis data. Laporan atau reports adalah data terintegrasi dari basis data dan diformat dengan cara yang akan membantu pengambilan keputusan. Query pada umumnya memiliki file data dalam jumlah terbatas dan kemudian membatasi rekor-rekor yang ditampilkan berdasarkan satu kumpulan. Suatu permintaan kepada basis data untuk menampilkan rekor-rekor yang dipilih. Administrator basis data atau database administrators atau DBA. Pertama, spesialis informasi yang ahli dalam mengembangkan, menyediakan, dan mengamankan basis data. Yang kedua, mengawasi seluruh aktivitas basis data. Tugas-tugas DBA dibagi menjadi 4. Yang pertama, perencanaan basis data. Kedua, implementasi basis data. Yang ketiga, operasi. Yang keempat, keamanan. Selanjutnya, programmer basis data, yaitu menunjukkan spesialis dan seleksi tingkat tinggi. Salah satu alasannya adalah bahwa basis data merupakan pusat penyimpanan fakta bagi perusahaan. Jika terjadi kesalahan pemrograman di dalam basis data, maka konsekuensinya akan dapat dirasakan oleh pengguna akhir. Peranti lunak sistem manajemen basis data telah mengalami evolusi dengan mendorong interaksi oleh para pengambil keputusan. Keuntungan dan kerugian DBMS. Yang pertama, mengurangi pengulangan data, mencapai independensi data, mengambil data dan informasi dengan cepat. Keempat, keamanan yang lebih baik. Sedangkan kerugian yaitu yang pertama memberi perangkat lunak yang mahal, kedua mendapat konfigurasi piranti keras yang besar, yang terakhir memperkerjakan dan memelihara staf DBA. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.